Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali lagi kita mengikuti doa pagi GMM Peak. Kita percaya bahwa setiap kehidupan kita itu semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu, mari kita tenangkan dan teduhkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat kesempatan yang sangat indah pagi hari ini. Kami disatukan lewat doa pagi. Kiranya doa pagi ini menjadi ucapan syukur kami kepada Tuhan dan menjadi pegangan kami untuk menjalani setiap aktivitas kami setiap hari. Kami menyerahkan doa pagi ini di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah nama-Mu yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan Bapak Ibu. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Kau ajaib. Sekali lagi katakan, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku sungguh Kau ajaib. Katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari kita ulang dari awal Bapak Ibu. Tuhan, sungguh Kau mempesona. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sekali katakan, Tuhan, Kau sungguh besar. Dengan segenap hati katakan Bapak Ibu, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku.
Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu, dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Kali katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga. Membuatku berharga di matamu. Mari buka suara Bapak Ibu. Mari kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami sembah Engkau, kami angkat hati kami menyembah-Mu ya Tuhan, Juru Selamat kami. Tuhan kami Yesus, penebus hati kami, penebus hidup kami. Kami menyembah-Mu, kami angkat tangan kami menyerukan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ya Bapa kami di surga, segala hormat bagi-Mu. Terima kasih. Kami angkat hati kami, serukan nama-Mu, katakan haleluya, haleluya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji, Tuhan kami Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur buat hari yang Kau beri dalam setiap hidup kami. Mari buka suaramu Bapak Ibu, katakan haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami serukan nama-Mu, Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, di tempat yang tak terhampiri. Adonai, Allah yang maha esa, Tuhan kami satu-satunya. Kau yang layak dipuji. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Tuhan, Engkaulah pengharapan hidup kami. Selain Engkau tidak ada yang lainnya Tuhan. Kiranya Engkau memimpin setiap kehidupan kami, menjawab setiap pergumulan hidup kami, sebab Engkau satu-satunya pengharapan hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu Tuhan Yesus. Amin. Kaulah perlindunganku, selalu puji.
Tuhan Engkau pengharapanku. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus. Yesus Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hariku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku memujimu, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Katakan sepanjang hariku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari kita ulang dari awal. Katakan Tuhan Kau pengharapanku. Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus. Yesus Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Segala katakan dari awal. Tuhan Kaulah pengharapan kami. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus. Yesus Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu. Dengan segenap hati katakan mulutku penuh dengan pujian. Amin. Kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hariku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sepanjang hariku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi katakan mulutku penuh pujian dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hariku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hariku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi katakan sepanjang hariku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian.
Pagi ini kita akan merenungkan fakta kebenaran di mana banyak orang sakit hati dan obatnya cuma satu. Sebelum itu kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk setiap kesempatan, untuk setiap hari, setiap pagi. Kasih-Mu selalu baru untuk kami. Terima kasih kami mau siapkan hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan renungan pagi ini. Biar Tuhan sendiri yang berbicara melalui mulut hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara soal sakit hati, di dunia ini ada sebagian besar, hampir semuanya pernah sakit hati. Ya. Tapi sakit hati ini banyak yang tidak terobati sampai mati. Mengapa demikian? Inilah yang perlu kita renungkan baik-baik. Orang yang tidak mengampuni sesamanya tidak bakalan diampuni oleh Bapa yang di surga. Ini fakta loh, saudara. Kalau saudara tidak bisa mengampuni siapapun, apapun alasannya, saudara pasti tidak diampuni oleh Bapa-Mu yang di surga. Saya bacakan dulu satu nas yang harusnya menyembuhkan kita semua. Saya ambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 8. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Apa maksudnya? Hanya kasih yang bisa menutupi banyak sekali dosa. Sebab tanpa kasih, manusia hanya akan menjadi manusia agamawi yang suka menghakimi sesamanya, yang merasa punya hak untuk menghukum sesamanya hanya karena ia merasa benar. Padahal meskipun seseorang dalam posisi yang benar dan orang lain dalam keadaan yang salah, ia tetap tidak berhak untuk menghakimi. Sebab hakim yang sesungguhnya adalah Tuhan sendiri. Kalau kita menghakimi sesamanya, coba kita dihakimi Tuhan, bisa lolos nggak? Saudara sekalian, pagi ini saya berharap kita semua bisa sembuh. Ya. Ada luka yang tidak berdarah memang, tapi lebih menyakitkan daripada luka fisik yang berdarah-darah. Luka karena ditolak oleh pasangannya, ditolak oleh orang tuanya, ditolak oleh anaknya, ditolak oleh suaminya, istrinya. Penolakan itu menyakitkan hati, saudara. Ya, ada pengkhianatan, ada kata-kata yang menghina, menyerang, menyakitkan, atau kehilangan orang yang kita kasihi. Luka di hati itu, kehilangan. Ya. Luka semacam ini seringkali tersembunyi dalam jiwa seseorang. Orang lain mungkin tidak tahu. Seorang sering senyum, tapi sebenarnya di dalamnya ia menangis. Nah, inilah yang menggerogoti jiwa seseorang sedikit demi sedikit. Ini sangat tidak sehat, saudara. Dan Tuhan tidak suka akan hal ini. Ya. Hanya satu yang bisa menyembuhkan. Kalau saudara mengenakan kasih-Nya Tuhan dalam hidup kita. Kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Kita semua dosanya seperti apapun, Tuhan mengasihi kita. Asal kita mau bertobat. Ya. Kasih Allah itu menyembuhkan luka terdalam. Ada orang yang ditolak oleh orang tuanya sejak kecil. Tapi ketika ia mengenal Tuhan, Bapa yang di surga, Bapa yang mengasihi dia apa adanya, lukanya sembuh. Ternyata ada pribadi agung yang mengasihi aku. Saudara, tidak ada yang bisa menyembuhkan luka seseorang selain kasih-Nya Tuhan. Selain ia mengenakan kasih yang Tuhan ajarkan. Ya, bayangkan Tuhan yang tidak berdosa, tidak bersalah apa-apa.
harus menanggung dosa kita. Di dalam Yesaya pasal 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Coba. Dan oleh belu-belunya kita menjadi sembuh. Saudara, kasih Tuhan itu tidak hanya mengampuni, tapi juga memulihkan dan menyembuhkan. Harusnya begitu. Jadi kalau kita masih punya sakit hati, berarti belum sembuh. Berarti belum bertobat sungguh-sungguh. Berarti masih terpaku pada masalah yang menyakitkan hatinya itu. Padahal kalau kita memandang Tuhan, semua itu tidak ada artinya. Kasih Tuhanlah jauh lebih luar biasa, lebih dalam. Mestinya demikian, saudara. Salah satu bentuk penyembuhan paling kuat adalah kalau seseorang itu diampuni dan merasa dicintai. Ya, tanpa cinta kasih, mustahil seseorang bisa mengampuni atau memaafkan seseorang. Tapi dengan kasih, bahkan musuh pun bisa menjadi sahabat kembali, dirangkul. Dengan kasih yang dewasa, saudara. Saya sangat bahagia kalau lihat orang bisa mengampuni. Ya, dan kita pun harus bisa mengampuni. Banyak orang tidak mencoba untuk mengampuni. Belum apa-apa sudah mengutamakan sakit hatinya. Ini yang menghalangi kasihnya Tuhan hidup dalam diri kita. Dan anehnya lagi orang membiarkan sakit hatinya itu menguasai hatinya. Padahal itu penyakit jiwa. Disuruh sembuh kok tidak mau. Kasih itu menyembuhkan orang lain melalui kehadiran kita. Kalau kita hadir penuh kasih, nanti orang lain yang penuh kepahitan dalam hidupnya akan melihat kasih di dalam diri kita. Jiwa kita akan bersinar, menyinari sisi-sisi gelapnya. Kan begitu ya. Jadi kita itu meskipun meskipun diserang, tidak dicintai, tapi kita punya cintanya Tuhan. Ya. Itu sebabnya di gereja saya sering mengatakan kita semua itu keluarga. Ya. Harus saling mengasihi. Keluarga itu saling mengasihi, bukan saling berantem, saling berbeda, saling menjatuhkan. Ya. Kalau seorang anak kecil misalnya, dia berbuat salah, lalu dimarahin habis-habisan. Ya. Setiap kali buat salah dimarahin habis-habisan. Kira-kira bagaimana? Ya bisa sakit jiwanya, kepahitan. Ya. Tapi kalau setiap malam sebelum tidur orang tuanya mengasihi dia, meskipun buat salah tadi siang, nggak apa-apa nak. Jangan buat lagi, ya. Itu anak itu akan merasakan cinta yang sebenarnya. Apalagi kalau orang tuanya peluk anak itu akan tumbuh jiwanya dengan sehat. Sehat, kuat, dan cerdas tentu. Itulah yang Tuhan lakukan. Ia merangkul kita, Ia mengampuni kita, mengasihi kita, memberi kesempatan pada kita semua. Sehingga kita yang merasakan kasihnya Tuhan akan sembuh dari sakit jiwa kita. Dan kita akan menjadi kuat dan cerdas roh kita. Kan begitu. Ya. Jadi makanya kalau orang tua itu harus sering-sering peluk anaknya. Aku mengasihimu nak, aku bangga sama kamu. Itu. Ya. Kalau seorang anak tidak mendapatkan itu dari orang tuanya, nggak masalah. Kita punya Bapa di surga. Itu harusnya. Kasih itu menutupi segala dosa, membereskan segala masalah. Oleh sebab itu, mari kita kenakan kasih. Sebab Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya sama kita. Hati kita harusnya penuh kasih, bukan penuh kepahitan. Begitu ya saudara ya. Sebab jika tidak, yang rugi kan saudara sendiri.
Bayangkan Tuhan mengatakan bahwa aku menggendong kamu sampai masa tua. Ngapain kau sakit hati? Kau gak lihat aku menggendongmu? Kan begitu ya. Makanya mulai pagi ini, saya berharap kita semua mulai introspeksi diri, merenungkan baik-baik. Cintanya Tuhan itu luar biasa terhadap kita semua. Saudara, apapun sakit hati saudara, jangan disimpan. Lepaskan pagi ini. Bersihkan hati saudara. Kita akan mau menghadap Tuhan setiap hari. Harus dengan hati yang bersih. Amin saudara. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang di surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih. Pagi ini kami diingatkan bahwa Bapa adalah kasih adanya. Tuhan Yesus sudah mencurahkan kasih-Nya atas kita. Dan juga Roh Kudus sedang memimpin kami semua di dalam kasih-Mu. Terima kasih, ampuni segala kesalahan kami selama ini. Tapi kami mau belajar terus Tuhan. Kami mengucap syukur untuk gereja milik Tuhan. Gereja mula-mula. Biarlah gereja ini Tuhan pakai untuk mengajar, untuk menyinari sisi gelap dunia ini. Sehingga semua orang boleh merasakan berkat Tuhan yang mengalir melalui gereja itu. Kami juga mengucap syukur untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati mereka beserta seluruh keluarga besarnya. Kami mengucap syukur kalau kami mempunyai keluarga di seluruh dunia. Umat Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.